Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat berbingkaikan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama-sama nasihat tentang Al-Quran. Al-Quran dibaca, dipahami, dan diamalkan. Sahabat Ramadan, di bulan Ramadan, masjid-masjid dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Setiap lantunannya sering terdengar di masjid, lebih sering dari biasanya. Mushaf yang sedikit berdebu kembali kita buka. Nah, coba kita tanyakan terhadap diri kita sendiri, apakah membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan saja? Atau ia benar-benar hadir dan hidup di dalam hati kita? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia, bukan hanya sekedar bacaan merdu dan indah, dan bukan hanya sekedar target hatam, tetapi diturunkannya Al-Quran itu sebagai cahaya penerang bagi perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, hubungan kita dengan Al-Quran tidak boleh berhenti hanya pada lisan saja, tetapi ia juga harus sampai pada hati, pikiran, dan perbuatan kita. Sahabat Ramadan, yang pertama, Al-Quran dibaca. Dengan membaca Al-Quran adalah awal pintu untuk berinteraksi dengannya. Setiap satu huruf yang kita baca itu bernilai pahala, dan juga dapat menenteramkan hati, pikiran, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran itu bukan tentang siapa yang paling indah, siapa yang paling merdu, dan tentang siapa yang paling cepat hatam. Tetapi membaca Al-Quran itu tentang menghadirkan hati dan rasa hormat kita terhadap firman-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran atau satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan satu huruf satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua, Al-Quran dipahami. Setelah kita baca, kita wajib untuk memahami
isi dan makna di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang untuk kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat As-Sadd ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka mentadaburi dan menghayati ayat-ayatnya, sehingga orang-orang yang berakal sehat itu mendapatkan pelajarannya. Quran surat As-Sadd ayat 29. Yang ketiga, Al-Quran diamalkan. Nah, inilah tujuan akhirnya. Nilai sejati Al-Quran tampak ajarannya hidup di setiap sikap, di setiap ucapan, dan setiap perilaku kita. Seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan akhlak mulia. Nah, inilah bentuk-bentuk bukti bahwa Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja dan dipahami, tetapi juga harus diamalkan. Karena bentuk ukuran kita, kedekatan kita terhadap Al-Quran itu bukan seberapa sering kita membacanya, tetapi seberapa besar ia mengubah akhlak kita dan mengubah kepribadian kita menjadi lebih baik. Sahabat Ramadan, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan tilawah, dan bulan yang penuh dengan perubahan. Dan semoga Al-Quran menjadi sahabat kita di dunia, menjadi penerang kita di alam kubur, dan menjadi penolong kita di hari kiamat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiromah, kuliah ibadah Ramadan, amal dan hikmah. Tayang setiap menjelang berbuka puasa selama bulan Ramadan. Acara ini didukung oleh Mamclean, Phoenix Production, Efek Klinik Lampu, Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Metro, Bank Metro Madani, Lazismu Daerah Kota Metro, Toko Akhyar Metro, dan Agamsel Metro.